minggu ini nyata dan semakin nyata kasih-Mu bagi kami. Terbukti kami masih ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh memasuki bulan Maret ini, bahkan telah menjalani bulan Maret ini ya Tuhan. Dan minggu ini kami sangat bersyukur dan bersuka cita karena kami boleh lagi beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Di saat-saat menjelang hari pengorbanan-Mu, hari kematian-Mu. Dan biarlah kasih pengorbanan-Mu mengalir terus dalam hidup kami, agar kami boleh dan semakin dimampukan untuk mengasihi Engkau, Yesus. Sebab Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Biarlah kami juga mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Bapa kami, Tuhan dan Allah kami. Sebab itu perintah-Mu Tuhan. Engkau berkata, kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, kekuatanmu, akal budimu. Oleh kasih-Mu kami akan dimampukan mengasihi Engkau Tuhan. Kasih yang Kau curahkan sepenuhnya di atas kayu salib dalam pengorbanan-Mu yang terbesar untuk menyelamatkan kami. Itulah yang memampukan kami mengasihi-Mu Tuhan. Seperti wanita yang datang meminyaki kaki-Mu, ada kasih-Mu melanda hatinya. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan lagi sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sampaikanlah kebenaran firman-Mu, berkumandanglah ke dinding telinga rohani kami, ke telinga jasmani kami Tuhan, firman kebenaran-Mu, agar kami boleh dengan terang dan jelas mendengar dan menangkap suara kebenaran-Mu. Enggak, kami boleh menerima dan mengadopsi firman-Mu, menyimpannya di dalam memori hati kami yang terdalam, sehingga firman-Mu boleh tersimpan di dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus Tuhan, kami duduk baik di kaki-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami bersatu hati, mengusir, menolak, menghardik segala kuasa-kuasa roh jahat, roh setan iblis. Kami perintahkan Engkau pergi dari tempat ini. Segala roh-roh yang mau mengganggu pemberitaan firman Allah, segala roh-roh yang mau mengganggu penetrasi kami mendengar firman Tuhan, segala roh-roh pencuri firman Tuhan, kami usir di dalam nama Yesus. Beranjak kau dari tempat ini dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan darah Yesus membentengi kami semua, yang membentengi tempat ini, membentengi pemberitaan firman Allah. Dan Roh Kudus turut bekerja meneguhkan pemberitaan firman Allah
Roh Kudus berkuasa berdaulat di tengah-tengah kami. Dan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, kami sudah siap diberkati oleh firman Tuhan. Kami sudah siap menerima dan menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh antusias, dengan pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita silakan duduk kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Dan kita semuanya mari duduk baik di kaki Tuhan untuk mendengar dan menerima firman Tuhan yang luar biasa ini. Sebab firman Tuhan itu adalah seperti pedang bermata dua yang bisa menusuk sampai ke sumsum. Demikianlah firman Tuhan tajamnya. Kita membuka Alkitab kita dulu dari Perjanjian Lama, kitab Keluaran, pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal 13. Kita akan membaca. Saya akan membaca firman Tuhan buat kita semuanya. Saudara bisa menyimak dan memahami, memperhatikan ayat Alkitab saudara. Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Inilah firman Allah yang disampaikan Roh Kudus hari ini buat kita dalam ibadah Minggu Raya kita ini. Saya percaya baik yang kita ada di tempat ini maupun yang mendengar melalui layar media sosial, supaya mendengarnya dengan penuh sungguh-sungguh dan akan dijamah dan diberkati, sehingga firman Tuhan akan melawat kita semuanya hari ini. Saya akan membacakan Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Demikianlah sabda Allah. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, di sini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana Tuhan menjadi pengarah bagi umat Israel ketika mereka dituntun keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan mereka berjalan di sepanjang padang pasir yang begitu luas, yang tidak ada rambu-rambu dan tanda-tanda ataupun petunjuk-petunjuk arah perjalanan mereka. Tetapi Tuhan membuat dirinya menjadi pengarah bagi mereka di padang pasir, dengan memberikan kepada umat Israel itu tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu yaitu menuntun mereka dalam perjalanan mereka pada siang hari, sedangkan tiang api untuk menerangi langkah perjalanan mereka pada malam hari yang gelap, karena tidak ada penerangan, tidak ada listrik yang bisa menerangi mereka, tidak ada lampu-lampu jalan, dan semuanya gelap gulita kalau pada malam hari.
Dan Tuhan memberi mereka tiang api untuk menerangi perjalanan mereka di padang pasir yang gelap gulita, saudara. Disinilah peran Allah sebagai pengarah bagi mereka. Tiang api itu bukan saja berguna untuk penunjuk jalan bagi mereka, tetapi sekaligus berguna untuk menyejukkan dari panasnya terik matahari di siang hari. Dan tiang api itu pun bukan hanya penunjuk jalan dan menerangi dari gelap gulitanya, tetapi sekaligus juga untuk menghangatkan tubuh mereka dari dinginnya malam di padang pasir. Saudara, Tuhan Allah menjadikan dirinya menjadi pengarah bagi umat Israel di padang gurun dalam perjalanan mereka dari Mesir sampai ke Kanaan. Begitu perjalanan kaki yang cukup jauh dan tidak ada tanda-tanda arah, tanda-tanda lalu lintas, ataupun petunjuk-petunjuk kemana mereka harus melangkah. Hanya dengan arahan atau pengarah dari Allah, yaitu tiang awan dan tiang api. Saudara, Allah memberikan tiang awan dan tiang api ini untuk menjadi pengarah bagi perjalanan mereka di padang pasir yang begitu luas, dengan sama tidak ada kelihatan ujung-ujungnya, saudara. Sampai sejauh mata lepas memandang tidak ada ujung dari pasir itu. Nah, begitu luasnya padang pasir itu. Mau di depan mereka, di samping kiri kanan maupun di belakang, tidak ada ujungnya. Hingga mereka tidak tahu sebenarnya, kalau pakai pikiran dan akal mereka tidak akan tahu menuju kemana. Kemana ke arahnya menuju ke tanah Kanaan? Mereka tidak akan tahu, karena tidak ada rambu-rambu atau penunjuk-penunjuk jalan. Tetapi Allah tidak membiarkan umatnya terlantar dalam perjalanan hidup mereka. Allah memberikan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari yang berada di depan mereka. Dari tiang awan, tiang api itulah yang akan mereka lihat untuk menunjuk jalan mereka ke arah mana. Saudara, di sini sangat, apakah yang bisa kita petik di sini? Ada satu yang sangat menjadi rema yang bisa kita petik di sini, yaitu betapa nyatanya surga itu bagi bumi ini. Betapa nyatanya surga itu bagi umat Allah yang diam tinggal di bumi ini. Nyata campur tangan surga bagi orang-orang yang tinggal di bumi ini. Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang telah menjadi umat Allah, yang telah dijadikan menjadi umat pilihan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Ada begitu banyak bangsa dulu
Apakah semua bangsa dipilih? Tidak. Tapi ada bangsa yang dipilih. Dan bagi mereka yang terpilih, sangat nyata campur tangan surga itu dengan orang pilihan Tuhan yang ada di bumi. Dan siapakah yang dipilih? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah membebaskan kamu dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Berarti ada. Dan siapakah yang dipilih? Saudara, begitu nyatanya Allah yang di sorga itu dengan bumi ini, dengan umatnya, orang-orang pilihannya yang ada di bumi ini. Nyata Allah membuat nyata sorga itu kepada umat pilihannya yang ada di bumi dengan memberikan tiang awan dan tiang api. Sangat nyata. Sorga bisa menurunkan tiang awan dan tiang api untuk menuntun perjalanan umat Israel dari Mesir menuju Kanaan, yang melintasi padang pasir yang luas, yang kalau pada siang hari panas matahari yang begitu terik, mereka tidak akan sanggup kalau dengan kekuatan mereka sendiri, karena panas matahari yang begitu terik. Dan menginjakkan kakinya di pasir itu beda panasnya kalau hanya menginjak tanah yang biasa. Pasir itu lebih panas ketika dipanaskan dengan terik matahari. Dan mereka tidak ada tempat perlindungan. Mereka berlari kemana untuk berlindung? Maka mereka kalau dengan kekuatannya, mereka akan mati hangus terbakar dengan panasnya terik matahari di padang pasir yang mereka lalui itu. Tapi Tuhan memberi mereka tiang awan pada siang hari di panas terik matahari. Bukan saja sebagai penuntun langkah perjalanan mereka untuk menunjuk arah kemana mereka melangkah, tapi untuk menyejukkan tubuh mereka dari panas terik matahari dan panasnya pasir yang mereka injak itu. Semua menjadi sejuk. Dan saudara, sama seperti AC ini, yang begitu panas ruangan ini bisa menjadi sejuk. AC ini masih punya batas kemampuan ukuran ruangan yang bisa disejukkannya. Sehingga ruangan yang sudah sesuai luasnya dengan kemampuan AC yang sudah diukur, maka sejuk ruangan itu walaupun sebenarnya panas dalam ruangan itu, tapi jadi sejuk. Ini tempat lahan yang luas terbuka, saudara. Berarti berapa besar PK-nya tiang awan yang diberikan Tuhan itu? Berapa besar PK-nya itu bisa menyejukkan seluas tanah yang begitu luas tempat umat Israel berjalan itu. Mereka jadi sejuk dengan adanya tiang awan itu. Berarti sangat luar biasa. Melebihi dari kemampuan otak manusia menciptakan AC.
yang bisa menyejukkan dari panasnya terik matahari di ruang terbuka padang pasir. Itu kita tidak bisa katakan batasnya berapa PK. Itu tiang awan itu. Kekuatan tiang awan kalau disamakan ibaratkan ke AC. Itu sangat besar PK-nya. Dan semua mereka 2 juta jumlah orangnya itu semua merasakan sejuk dengan tiang awan itu di panas terik matahari. Dan tiang api yang begitu dingin malam di padang pasir, kalau malam justru semakin sangat dingin. Tapi tiang api itu bisa menghangatkan mereka, menghangatkan tubuh mereka, menghangatkan suasana di tempat mereka berjalan itu. Sehingga malam hari pun mereka tetap bisa melanjutkan perjalanan mereka. Tiang api itu seperti listrik menerangi jalan mereka. Dan seperti api unggun yang menghangatkan tubuh mereka dari dinginnya malam. Itulah tiang api. Diberikan Tuhan kepada mereka. Satu hal yang kita petik di sini, betapa nyatanya campur tangan Allah itu dengan manusia, dengan umatnya di bumi ini. Betapa nyatanya campur tangan sorga itu dengan bumi. Betapa nyatanya sorga itu dengan bumi ada hubungan. Sorga itu bukan seperti dalam bayangan kita yang terlalu tinggi di langit ketujuh, seperti yang biasa kata orang. Seperti hampir-hampir jadinya sudah tidak ada lagi hubungannya dengan bumi. Tapi sebenarnya sorga itu sangat nyata. Sorga itu punya campur tangan yang sangat nyata dengan bumi. Dengan adanya tiang awan dan tiang api yang diberikan Tuhan itu, sangat nyata sorga itu dengan bumi. Sangat nyata, saudara. Dan kita ingat satu hal lagi, betapa nyatanya surga itu dengan bumi. Yaitu kita melihat Adam dan Hawa. Ini permulaan awal jadinya bumi. Pada saat itu diciptakan juga manusia di bumi. Sangat nyata Allah itu yang diam di sorga ke Adam dan Hawa yang diam di bumi. Sorga itu nyata. Campur tangan sorga itu sangat nyata ke bumi. Allah datang menjumpai Adam dan Hawa di bumi. Bukan saja hanya ketika menciptakan. Allah turun dari sorga ke bumi untuk menciptakan Adam dan Hawa. Di manakah Adam dan Hawa itu diciptakan? Di bumi. Taman Eden itu ada di bumi. Dan Allah turun dari sorga untuk menciptakan Adam dari tanah. Membentuknya. Dan mengembuskan napasnya kepada Adam. Lalu hiduplah Adam. Dan tanah yang dibentuk tadi menjadi manusia dalam daging. Dan diberikan napas. Kemudian Allah kembali lagi ke sorga dengan pesan-pesan yang sudah disampaikan kepada Adam dan Hawa.
Hanya satu yang kularang, jangan kau makan buah yang di tengah taman. Buah pengetahuan yang baik dan yang buruk ini. Lalu Allah pulang ke surga. Lalu satu waktu datang lagi kembali Allah untuk mau mengunjungi ciptaannya. Menjumpai Adam. Karena tidak dibiarkan untuk ditinggalkan selamanya. Kenapa? Karena itu buah hatinya Tuhan. Yang diciptakan Tuhan untuk Tuhan kasihi. Allah tidak bisa meninggalkannya untuk selamanya. Allah datang lagi ke bumi untuk mengunjungi Adam. Tapi waktu itu Adam sudah didapati keadaan bersembunyi. Kenapa? Karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Adam bersembunyi di semak-semak. Tapi yang mau kita lihat di sini, betapa nyatanya campur tangan surga itu dengan bumi. Itu yang mau kita lihat. Betapa nyatanya campur tangan surga dengan bumi. Ada orang percaya bahwa surga itu ada, tapi tidak bisa merasakan surga itu. Dan dia merasa surga itu ada di langit yang ketujuh, tinggi. Tapi surga itu sebenarnya campur tangan surga sangat nyata dengan bumi. Asalkan. Nah, ini yang mau kita lihat. Asalkan. Saya berikan contoh lagi. Nyatanya campur tangan surga itu dengan bumi. Yaitu ketika Allah menurunkan roti dari surga. Ketika umat Allah rindu makan roti dan meminta roti kepada Musa, pemimpin mereka. Karena mereka rindu makan roti. Telah lama mereka meninggalkan Mesir, sehingga mereka tidak pernah lagi makan roti. Lalu mereka pengen makan roti. Mereka minta Musa, kami pengen makan roti Musa. Bagaimana ini Musa? Lalu Musa menghadap Tuhan. Dan Allah menurunkan roti dari surga untuk dimakan umat Tuhan di padang pasir di bumi. Tuhan menurunkan roti untuk memberi makan umatnya yang begitu banyak. Berminggu-minggu mereka makan dari roti itu. Dari sini kita jelas melihat hubungan sorga dengan bumi itu sangat nyata. Hubungan Allah yang di sorga itu dengan umatnya di bumi sangat nyata. Allah tidak meninggalkan umatnya selama-lamanya dengan berdiam terus di sorga, meninggalkan umatnya itu di bumi. Tapi Allah datang mengunjungi Adam. Allah datang menjumpai Musa dalam bentuk api yang menyala-nyala di semak-semak itu. Allah datang mengunjungi umatnya dengan menurunkan roti dari sorga, menurunkan daging dari sorga. Allah datang ke bumi untuk memberikan tiang api dan tiang awan kepada umatnya. Berarti sorga itu sangat nyata
Campur tangan sorga sangat nyata ke bumi ini. Campur tangan Allah itu sangat nyata ke bumi ini kepada umat pilihannya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Siapakah yang dikatakan umat Allah itu, yang sudah dipilih itu? Kalau dulu memang secara spesifik umat pilihan Allah itu hanyalah umat Israel. Ada begitu juga banyak bangsa yang lain dulu, tapi hanya umat Israel lah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru sekarang, yang dimaksud dengan umat pilihan Allah itu adalah orang-orang yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, yang sudah menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, yang disebut di dalam Alkitab istilah lahir baru, dilahirkan kembali. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerima dia, menerima Yesus, maka diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti orang yang bisa mengalami nyatanya campur tangan sorga dengan dia di bumi ini, yaitu orang-orang yang sudah dijadikan anak, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Mereka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah lewat lahir baru. Yohanes 3 ayat 3. Barang siapa tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dulu sebelum kita lahir baru, kita jauh dari kerajaan Allah. Bahkan kita tidak tahu kerajaan Allah. Jauh kita rasanya dari kerajaan Allah itu. Tapi setelah kita lahir baru, kita masuk dalam kerajaan Allah. Walaupun kita masih tinggal di bumi, tapi kita sudah. Jangan saudara terganggu dengan firman Tuhan untuk mendengar firman. Kita telah, ketika kita lahir baru, kita masuk dalam kerajaan Allah. Kita tidak jauh lagi dari kerajaan Allah. Kita sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Di dalam Filipi 3 ayat 20 berkata, kamulah warga sorga. Bahkan orang yang sudah masuk dalam kerajaan Allah sudah menjadi warga sorga dengan kelahiran baru. Dengan apakah kita bisa mengalami kelahiran baru, lahir kembali, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Banyak orang yang percaya sorga itu ada, tapi tidak pernah mengalami sorga. Karena dia tahu, percaya memang sorga itu, tapi bagi dia sorga itu jauh di langit yang ketujuh sana. Saudara, campur tangan sorga nyata bagi umat Israel, nyata bagi umat pilihan Allah. Siapakah umat pilihan Allah tadi? Yaitu orang-orang yang sudah lahir baru, menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, menerimanya secara pribadi. Itulah yang disebut anak-anak Tuhan, lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, dan masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, sangat nyata hubungan sorga dengan bumi, dengan umat Allah di bumi. Dengan siapakah lagi yang disebut umat Allah di bumi? Yaitu anak-anak Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri.
yaitu orang-orang yang sudah menerima Yesus secara pribadi. Itulah yang disebut anak-anak Tuhan. Barang siapa yang memiliki Yesus, memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 12. Dan barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Sangat jelas, sederhana sekali kalimat itu. Jadi tidak perlu dengan keahlian-keahlian menafsir, saudara. Itu sangat sederhana. Miliki Yesus, surga pun kita miliki. Karena hanya Yesus jalan ke surga, tidak ada jalan lain. Hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Dengan cara bagaimana? Harus kita terima secara pribadi. Dialah juru selamat. Dialah Yesus. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi bagaimanakah sekarang inti dari penguraian firman Allah yang begitu panjang dan lebar? Hanya satu intinya. Maukah kita mengalami campur tangan surga itu nyata dalam hidup kita? Seperti nyatanya campur tangan surga itu kepada umat Israel di padang gurun, sampai mereka diberikan Allah tiang awan dan tiang api untuk menuntun perjalanan mereka. Karena Tuhan itu adalah sebagai pengarah. Tuhan Yesus itu adalah sebagai pengarah, batu penjuru, pengarah. Sebenarnya udah lama dibuktikan Allah bahwa dia adalah batu penjuru, pengarah. Itu sejak umat Israel di padang gurun, Allah buktikan dirinya sebagai pengarah dengan memberikan tiang awan dan tiang api, mengarahkan langkah perjalanan umat Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Pengarah. Dan yang menjadi pertanyaannya bagi kita sekarang, maukah kita supaya nyata campur tangan surga itu dalam hidup kita? Maukah kita supaya nyata campur tangan Allah itu yang diam di surga itu dalam hidup kita yang ada tinggal di bumi ini? Sudah ada berapa tadi yang dicontohkan nyatanya campur tangan Allah itu kepada umatnya di bumi ini? Bagaimana nyatanya Allah itu yang diam di sorga datang menjumpai Adam? Allah yang diam di sorga menjumpai Musa di semak-semak di atas gunung itu dalam bentuk api itu, menjumpai umat Israel dengan memberikan roti, dengan memberikan daging untuk mereka makan. Sangat nyata. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Maukah kita sorga itu nyata bagi kita dalam hidup kita di bumi ini? Ada dua hal. Yang pertama, kita harus menjadi anak Tuhan dulu, yaitu harus menerima Yesus dulu secara pribadi di dalam hati kita, supaya kita dijadikan menjadi anaknya, dan kita lahir kembali supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada juga di bumi ini yang Tuhan turunkan, sehingga kalau kita masuk dalam kerajaan Allah yang ada di bumi ini, maka kita dalam pemantauan Allah, dalam campur tangan sorga yang Allah diami di sana. Jadi harus lahir baru supaya dijadikan kita anak. Kalau kita udah jadikan anak dan kita dijadikan menjadi umat pilihannya, maka Allah akan menaruh nyata
tindakan Allah itu kepada kita di bumi, menolong kita, memperhatikan kita, mencukupkan apa yang kita tidak punya, makanan yang kita tidak punya. Allah bisa memberikan roti dari sorga. Sorga bisa campur tangannya nyata dalam hidup kita. Asalkan yang pertama kita harus menerima Yesus secara pribadi. Dan disitulah kita dijadikan sebagai umat pilihannya. Bahkan anak-anaknya. Lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Maka sorga itu akan nyata campur tangannya dalam hidup kita di bumi. Yang kedua, setelah kita menjadi anak, lahir baru, hidup dalam kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kita harus hidup, tetap hidup di dalam kerajaan itu. Hidup menurut kerajaan Allah. Hidup berpadanan dengan firman Allah. Hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, menolak dosa, membuang dosa dari dalam hidup kita. Itulah kehidupan dalam kerajaan Allah. Setelah kita diterima, karena kita menerima Yesus, lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, maka kita diterima sebagai anak-anak Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus hidup, tetap hidup dalam kerajaan Allah. Sebagai yang sudah menjadi anggota kerajaan Allah, kita harus hidup menurut anggota kerajaan Allah. Hiduplah dalam kehendak Tuhan. Hidup sesuai firman. Hiduplah dengan takut. Apakah yang sesuai firman itu? Hidup takut akan Tuhan. Jangan hidup dengan angkuh, sombong, tipu sana, tipu sini. Hiduplah sesuai dengan kerajaan Allah, sesuai dengan firman. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan firman Tuhan, kata firman Tuhan. Hendaklah firman itu ada dan tinggal dalam kamu, dan kamu dalam firman. Kita perlu hidup sesuai firman. Tolak dosa. Jangan hidup dalam dosa. Seperti Tuhan Yesus yang berkata kepada perempuan yang pezina itu, aku tidak menghukummu, aku menerimamu, tapi jangan kau buat lagi dosa itu. Hidup dalam kerajaan Allah. Dua hal itu akan membuat kita, sorga itu, campur tangan sorga itu nyata dalam hidup kita. Kedua hal itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, satu inti daripada penguraian firman Tuhan begitu luas dan lebar ini. Satu intinya, maukah kita supaya nyata campur tangan surga itu dalam hidup kita di bumi ini? Maukah kita supaya nyata campur tangan Allah itu dalam hidup kita di bumi ini? Ada begitu contoh tadi yang sudah jelas, begitu luar biasa contoh-contoh dengan campur tangan Allah terhadap umat Allah itu. Juga termasuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Itu juga adalah campur tangan sorga. Campur tangan Allah yang berdiam di sorga. Dan itu pun akan kita alami kalau kita mau mengalami campur tangan Allah itu nyata dalam hidup kita di bumi ini. Maka ya, saudara yang sakit akan disembuhkan. Sakit penyakit apapun akan sembuh oleh kuasa Allah. Campur tangan Allah yang berdiam di surga akan terjadi dalam hidup kita, akan kita alami dalam hidup kita. Kalau dua hal ini
kita penuhi. Yaitu kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yang disebut bahasa Alkitabnya lahir baru. Yang kedua, setelah kita diterima menjadi anak-anak Tuhan, setelah kita diterima karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, maka kita harus hidup dalam kerajaan Allah sesuai dengan kerajaan Allah itu. Artinya hidup menurut firman Tuhan, hidup menurut kehendak Allah, dan hidup dalam pemantauan Allah. Hidup menurut firman Allah, saya katakan tadi, adalah hidup takut akan Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, hidup menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Jangan tipu, jangan iri, dengki, jangan membenci siapapun. Seperti minggu lalu kita dengarkan, Daud tidak membenci orang yang sangat membenci dia. Daud memang punya musuh, tapi bukan karena Daud yang memusuhi orang. Daud punya musuh karena Saul yang memusuhi dia. Tapi Daud tetap tidak membenci Saul, sekalipun Saul sangat membenci Daud. Begitulah ciri-ciri orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Jangan membenci siapapun. Jangan mendendam. Jangan angkuh, sombong, congkak. Itulah hidup dalam kerajaan Allah. Hidup dalam hadapan Tuhan. Dua hal itu kita penuhi untuk kita dijadikan umat Allah yang dikasihi, umat yang terpilih. Maka kita akan mengalami bagaimana nyatanya surga itu dalam hidup kita di bumi ini. Kita akan mengalami bagaimana nyatanya Allah itu yang berdiam di sorga ke dalam hidup kita di bumi ini. Nyata, sungguh nyata. Jadi Allah itu diam di sorga bukanlah sehingga dia sangat jauh sekali dari kita. Tapi dia bisa nyata ke dalam hidup kita di bumi ini. Dan bisa melakukan hal-hal yang nyata ke dalam hidup kita di bumi ini. Bagaimana dia nyata memberikan tiang awan dan tiang api kepada umat Israel untuk menuntun langkah mereka. Tiang awan dan tiang api itu bukan cerita dongeng. Itu adalah kisah yang benar-benar terjadi Allah lakukan bagi umat Israel waktu berjalan di padang gurun. Itu bukan dongeng-dongeng yang terjadi ribuan tahun lalu. Tapi itu adalah kisah kebenaran yang nyata yang Allah lakukan sendiri bagi umat Israel waktu berjalan di padang gurun dari Mesir menuju Kanaan, tanah perjanjian. Demikian juga hidup kita akan begitu nyatanya surga itu, campur tangan surga itu dalam hidup kita. Kalau kita memenuhi dua hal tadi. Yang pertama, lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Dan yang kedua, telah jadikan kita sebagai anak-anak Tuhan lewat lahir baru itu. Kita harus hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup menurut kehendak Allah. Hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan.